Aku habis dari acara ulang tahunnya Katrin. Sebenarnya tadi udah makan, cuma aku kayak tengah malam tuh pengen makan lagi. Jadi aku beli oden dan beli kopi. Pasti ntar pada ngomel-ngomel, jam segini kopi, CPU yang bener aja. Aku udah tahu itu pasti komenan kalian. Kenapa saya beli kopi? Karena kayak pengen aja. Emang kalian gak pernah pengen kayak sesuatu tapi ya pengen aja gitu, tapi di jam-jam yang kayak emang gak normal aja. Selamat makan guys. Sebenarnya aku tuh beli kayak gini nih, kalau kalian mau lihat. Aku nggak tahu sih ini bakal pedes banget atau enggak. Tadi kan aku sebenarnya minta sama mas-masnya dikit aja ya pedesnya, sedikit aja. Tapi tiba-tiba dituang, terus menurutku kayak kayaknya agak kurang sih, tambahin lagi deh, aku bilang gitu kan. Ditambahin jadi sebanyak ini. Tidak tahu bakal pedes banget atau enggak guys, mohon doanya ya. Selamat makan. Aku tadi udah doa sebelum mulai showroom supaya kalian bisa nungguin aku berdoa, jadi aku langsung makan ya sekarang. Selamat malam. Menurut kamu, menurut kamu semua ini bakal kayak pedas banget atau enggak? Bahkan Fiona juga lagi makan. Sebenarnya biasa aja sih, nggak sepedas yang aku kira. Padahal kan warnanya merah banget ya, tapi isinya lebih biasa aja. Super duper hangat. Aku suka banget sih makan hangat-hangat malam-malam, ya nggak sih? Kayak ini adalah sebuah kebahagiaan. Kalian udah makan malam belum? Tadi pada makan apa? Enak. Makan junk food. Nggak boleh makan junk food terus ya. Makan, ada yang bilang makan di rumah temen. Apa nih terakhir aku makan di rumah temen? Aku jarang main ke rumah teman. Itu apa kak? Ini odeng. Minumnya kopi. Aku harus bikin judul deh kayaknya. Ngopi skuy. Ngopi skuy. Mulai punya temen. Ya, aku jadi teman kamu deh. Mulai sekarang kita temenan ya. Ada tulisan di tutup minumannya, tulisannya, terima kasih sudah melakukan yang terbaik setiap hari, kamu hebat. Makasih ya. Makasih udah sesuportif itu. Memang kopi adalah yang terbaik. I love kopi. Ini baru hidup. Ini baru hidup. Aku setelah meminum kopi baru merasakan kehidupan yang sebenarnya. Makasih ya buat siapapun yang udah nyiptain kopi di dunia ini. Kayak orang random yang udah nyoba biji kopi buat dijadiin minuman tuh, makasih banget sih. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu aku bakal hidup seperti apa tanpa kopi. BTW maaf ya, kemarin showroom deh aku belum sempat showroom, aku gantikan pada hari ini. Kopi atau ayam? Ya ampun, ada yang nanya aku kayak gitu. Bukankah itu pertanyaan yang sangat jahat? Bagaimana aku bisa memilih antara kopi dan ayam?
Itu adalah jawaban yang sudah kamu tahu jawabannya, bahwa aku tidak bisa menjawabnya. Tapi karena mereka adalah dua kategori yang berbeda, yang satu minuman satu makanan, jadi menurut aku kayak nggak perlu dibanding-bandingkan sih. Jenny Kahyu, kamu harus ngomong sama mami aku. Gus Owen udah bobo, udah lucu deh si Owen. Kan aku habis ria kan ke Owen, aku bilang, Wen tahu nggak sih, dia kan ngefans banget sama Bang Winda. Terus aku bilang, Wen tahu nggak, kemarin Cece di follow back sama Bang Winda. Terus dia iri banget dong. Terus aku kayak hahaha, bocil iri. Terus kan aku mau pergi ke acaranya Catherine kan, ulang tahun Catherine. Terus dia, aku lagi make up, terus dia ngomong kayak gini, Cece pasti mau ketemu Bang Winda ya. Terus aku kayak, enggak, orang mau ke acara ulang tahun temen siapa? Ya temen JKT, aku bilang gitu kan. Terus dia nggak percaya, siapa namanya gitu. Bocil curigaan bener-bener. Terus aku bilang Katrina, aku bilang gitu. Dia baru percaya, bener-bener bocil. Terus dia bilang gini, Cepio kalau misalnya mau ketemu Bang Winda harus ngomong sama Owen. So aku kayak semoga suatu hari nanti Owen bisa bertemu Bang Winda. Owen umur berapa? Owen umur berapa ya? Nak, Owen umur berapa sih, Nak? Nggak tahu. 2013 10 ya berarti. Tahun ini 10. Dia kayak baru lahir kemarin deh. Hasilnya kayak baru lahir kemarin tau. Aku masih ingat banget hari di mana dia lahir. Terus tiba-tiba udah 10 tahun. Ini sama sekali nggak mungkin. Aku nggak jadi masuk di kafe. Kenapa? Kenapa nggak jadi masuk di kafe? Ngopi skuy. Yuk ngopi yuk guys, jam segini. Besok kan Jumat, besoknya libur, bisa lah. Ngopi jam segini. Makasih ya udah jadi alasan aku semangat hidup. Semangat! Semangat terus ya, aku akan terus bersemangat supaya kakak semangat hidup. Kita semua harus saling memberikan semangat. Kau pasti bisa. TGIF besok dong, kan belum berganti hari nih. Cepio suka matcha nggak? Suka, tapi aku jarang minum matcha sih. Aku karena anaknya adalah coffee. Tapi jangan khawatir, karena aku sekarang udah rajin minum air putih tahu. Waktu itu aku 2 hari minum 3 liter air. Aku sudah banyak minum air sekarang. Jadi biar kopi dan air putihku seimbang. Ya nggak? Hiu jarang makan ayam juga. Sering kok. Cuma nggak dipublikasikan. Terusin ya. Oke. Siap, bos. Ngedot gimana?
Udah enggak, kan aku udah dewasa. Hoax enggak, bener, jangan percaya ya. Besok, see you besok. Iya, siapa yang besok Ramune no Mikata. Aku warasi langganan Ramune. Aku 3 show loh minggu ini. Minggu lalu juga aku 2 show loh semuanya. Aku senang, jadi aku nggak FOMO. Di saat teman-teman lain teater, aku kan ikutan teater, jadi aku nggak FOMO. Kalau misalnya yang lainnya teater, aku nggak teater, aku bakal FOMO. Kayak ajak aku bang. Kamu nggak ikut event manapun kan? Ikut. Emang belum diinin kah? Bukannya waktu itu aku bikin video greeting, emang greetingnya belum diupload ya? Oh belum diupload kah? Kemana tuh emang? Tungguin aja, tunggu greetingnya diupload. Kemarin di video call ada yang ngomong ke aku, katanya greetingnya udah diupload. Sekarang kok pada nggak tahu? Jadi sebenarnya udah diupload atau belum sih, atau aku dibohongin? Atau sebenarnya belum diupload tapi kayak dibilang diupload supaya aku bilang aku ikut atau enggak? Udah atau belum sih, nggak tahu deh. Kok minyakan minumnya dingin? Emang kenapa? Bukannya makanan minyak itu enaknya minumnya dingin? Oh nanti jadi buncit ya? Nanti jadi lemaknya jadi membeku ya? Gak apa-apa, kan tinggal dibakar lagi. Sebenarnya alasan aku suka teater salah satunya, selain aku emang suka perform, adalah kita kalau misalnya perform teater itu termasuk olahraga, jadi aku nggak perlu olahraga lagi. Jadi aku bisa makan apapun yang aku mau karena bakal dibakar anyway, ya kan? Nih misalnya aku makan ini malam ini, makan oden, minum ini, dan aku masih punya roti bakar, tapi kan besok aku joget, besoknya lagi aku joget, lebih banyak aku joget dibanding aku makan, ya nggak? Menyelesaikan masalah dengan memaksimalkan kegiatan yang kita punya ya. Makanya performnya harus semangat supaya kalorinya terbakar. Apalagi Ramune kan setlist semangat tuh, pas banget untuk membakar kalori. Jadi ini adalah tips buat kalian yang mau diet, kalian coba pelajarin tuh setlist juga. Pacaran 5 detik yuk Cepio. Gak boleh, kamu harus bilang ke mami aku juga. Yang pertama kamu harus bilang ke JOT, kedua kamu harus bilang ke mami aku, terus ketiga kamu harus bilang ke adik-adik aku, terus habis itu harus bilang juga ke papa aku. Kalau misalnya mereka approve baru bisa approve, kalau misalnya nggak bisa ya nggak bisa. Sangat sulit ya bun. Iyalah, di dunia ini zaman sekarang mana ada yang instan. Seperti zaman sekarang mana ada yang gratis, mana ada yang instan. Sebenarnya instan banyak sih, cuma kayak kita harus mendapatkannya dengan usaha.
Kalau instan, misalnya kita beli makanan instan pun kita harus ada effort untuk membelinya. Kalau enggak, makanannya nggak mungkin langsung datang di depan muka kita. Jadi kita emang harus usaha. Hehe. Mie instan kok enggak? Mie instan kalau misalnya nggak dimasak nggak bisa dimakan. Kamu mau makan mie instan krek 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 gitu? Itu tidak instan. Tidak ada yang instan di dunia ini. Kalian harus berusaha mendapatkannya. Tapi hal-hal instan bisa diusahakan. Salah satunya misalnya kita mau kirim paket, kita bisa pakai antar aja. Karena instan, tapi kita pun harus tetap usaha menghubungi antar aja. Tapi instan. Seperti itulah kira-kira. Enggak gitu, aku cuma kayak yang memberikan sebuah kata-kata saja. Tapi hari ini aku ultah. Happy birthday. Semoga selalu bahagia ya. Sekarang tuh lagi musimnya sidangnya. Iya gak sih? Atau udah lewat musimnya sidang? Sidang perkuliahan. Karena kayak banyak yang cerita aku mau sidang. Kayak gimana sih rasanya di sidang? Atau udah lewat masa sidang? Semangat ya yang lagi mau sidang. Anggap aja nih, aku punya tips and trick. Sebenarnya aku sih udah pernah ngomong ini ke warga showroom aku yang ngikutin aku dari dulu ya. Tapi mungkin buat kalian yang baru-baru ini ngikutin aku dan showroom aku mau kasih tahu sebuah tips. Cing 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 cing. Tips dari Fioni Alveria Tantri. Tips apa hari ini? Hari ini adalah tips public speaking. Cing cing. Oke. Nomor 1. The one and only tips dari Fioni kalau misalnya kalian mau public speaking adalah anggap saja enggak deh, karena aku baik aku kasih tipsnya 3. Ini adalah bonus. Yang pertama adalah cing 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 cing. Yang pertama, siapkan materi yang benar-benar ingin kalian sampaikan. Kalian harus benar-benar siap dengan materi kalian dulu. Kalau misalnya kalian gak siap apa yang ingin kalian sampaikan, ya orang-orang juga gak bakal ngerti kamu ngomong apa. Jadi kamu harus kuasai dulu apa yang ingin kamu sampaikan. Misalnya kamu ingin presentasi tentang fungsi pohon di dunia ini, kamu tuh harus tahu pohon itu apa, fungsinya tuh kayak gimana, dan kenapa dia gini tuh kamu harus tahu supaya kamu bisa menyampaikan kepada yang dengar. Deng 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 deng. Yang kedua, kalau misalnya tiba-tiba kalian nervous di atas panggung, anggap saja semua orang yang nonton kalian itu adalah sayur brokoli. Kenapa begitu? Soalnya kebanyakan dari kita pasti takut kan kalau misalnya tampil di depan umum karena takut dijudge. Karena takut kayak diomongin kayak kok nih orang ngomongnya kayak gini sih, kok ini sih kayak gesturnya agak bagus gini-gini gitu kan. Jadi seperti yang kita tahu, brokoli kan dia nggak bisa ngapa-ngapain ya kecuali kita makan. Jadi brokoli tidak akan ngejudge kita. Jadi menurut aku kalau misalnya kita menganggap orang-orang yang nonton kita adalah sebuah brokoli, kita tidak akan takut. Anggap aja mereka, kita cuma ngomong menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan, tapi terserah mereka mau dengerin atau enggak. Yang penting kita sudah memaksimalkan apa yang kita sampaikan gitu. Berpikirlah mereka ada brokoli. Kenapa aku pilih brokoli di antara semua sayur lainnya? Karena brokoli kan punya rambut ya, mesti dia tuh kayak gitu. Kalau misalnya aku bilang anggap aja mereka wortel, manusia kan bentuknya nggak kayak wortel kan kayak gini atasnya. Kalau misalnya aku bilang kayak anggap aja mereka kangkung, cuma kangkung kan begini, kayak manusia kan nggak kayak gini. Jadi kayak menurut aku yang menyerupai manusia kalau misalnya aku lagi makan tuh ya brokoli karena gini, ya kan? Itu kan make sense. Oke, yang ketiga, cireng.
Oh iya, aku hampir lupa yang ketiga apa, cuma aku lagi inget-inget. Oke, ulang. Yang ketiga. Yang ketiga adalah anggap aja kamu hanyalah sebuah partikel kecil di dunia ini yang kayak ya udahlah jalanin aja. Ngerti gak sih? Aku tuh suka mikir kayak gitu. Misalnya nih aku mau perform Shonichi. Tapi aku deg-degan banget sampai yang kayak aduh aku bisa gila sekarang juga gitu kan. Tapi pikir jangan gila dulu. Kenapa kamu harus gila karena ketakutan? Kalau misalnya kita berpikir, bayangin, kalian pernah gak sih lihat ilustrasi yang kayak gini? Bumi tuh segede ini, terus alam semesta tuh segede ini, terus tata surya tuh segede ini, terus ini tuh segede ini, gitu kan? Kita cuma bagian kecil dari bumi itu. Kayak apa fungsinya kita? Kayak ya udahlah, mau kita presentasinya salah pun ya udah, kita cuma partikel kecil yang ada di dunia ini. Kita nggak perlu setakut itu, jalanin aja kehidupan ini, ya nggak sih? Maksudnya kayak kesalahan kita ngomong dalam presentasi tuh kayak nggak mempengaruhi apa-apa. I mean kalau misalnya kita salah ngomong, kita nggak bikin langsung kayak Jakarta tenggelam gitu kan, enggak ya. Terus kayak misalnya kita salah ngomong sedikit tuh kita nggak bikin kayak tiba-tiba gempa bumi kan, enggak ya nggak sih. Jadi ya udah, dan kayak orang-orang juga nggak memikirkan apa yang kamu salah gitu. Misalnya aku perform terus aku jatuh, mungkin kayak di saat itu aku malu banget gitu kan, tapi kayak orang-orang kan nggak mikirin itu sampai kayak dia lagi minum mikirin Vioni jatuh, dia lagi makan mikirin Vioni jatuh, dia lagi mandi mikirin Vioni jatuh kan, enggak. Setiap orang tuh mikirin dirinya sendiri. Kita tuh nggak sepenting itu, aku pernah ngomong kan, kita tuh kayak nggak sepenting itu di pikiran orang. Semua orang tuh beranggapan kalau kita tuh diri dia tuh adalah main karakter dalam hidup dia. Jadi kita tuh nggak sepenting itu. Jadi kalau kita salah pun kayak ya udah, dia paling cuma ketawa tapi nggak peduli abis itu. Jadi kayak untuk apa kita takut? Seperti itu. Sekian tips and trik dari Vioni public speaking pada malam hari ini. Terima kasih. Ya. Dah. Gitu. Katanya gitu deh. Abis presentasi aku dapat Borobudur kah? Makasih ya. Ini seperti mendapat penghargaan setelah speech panjang. Terima kasih ya Kak Steven untuk Borobudurnya. Kocak banget timing masuk Borobudurnya pas aku selesai ngomong gitu loh, yang kayak aku berasa kayak aku lagi di depan panggung besar, terus aku habis presentasi kayak sekian presentasi saya, terima kasih, terus aku dapat reward tiba-tiba. Makasih ya, perfect timing. Makasih Kak Steven untuk penghargaannya, aku sangat menghargai. Semoga kayak tips and trick yang aku kasih juga bisa berguna untuk Kak Steven ya di masa yang akan datang. Iya memang kata orangnya. Makasih ya sudah memperhitung dan mengkalkulasikan waktu untuk memberikan Borobudur. Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan ya semua untuk Kak Steven. Ayo semuanya kasih emoji tepuk tangan di komentar. Terima kasih banyak sekali lagi. Kocak deh. 2 SKS ini mah enggak lah, lebay kamu. Tidak lah, ini cuma kayak bagian kecil dari 2 SKS. Sebenarnya belum selesai. Enggak lah, bercanda. Semoga bisa berguna ya untuk kalian yang lagi mau sidang. Kak, kalau ekstrovert gimana? Maksudnya gimana tuh? Apakah gimana cara menjadi ekstrovert atau gimana? Maksudnya kurang detail pertanyaan kamu, Nak. Tapi emang semua butuh proses sih. Ya harus ada belajar, harus dicoba ngobrol depan banyak orang. Kalau misalnya nggak dicoba ya nggak bakal bisa. Kalau ekstrovert lebih gampang nggak sih? Nggak tahu ya. Mungkin iya ya. Coba kamu tanya Ashel. Asli Ashel tuh kayak orang paling ekstrovert yang pernah aku ketemuin seumur hidup. Kayak kok dia bisa ya, energi dia nggak habis. Dia cuma diam kalau dia lagi sakit, jujur. Berarti kayak kalau misalnya Ashel diam, berarti dunia sedang tidak baik-baik saja karena Ashel diam. Jadi selagi Ashel masih bawel, dunia ini masih baik-baik saja.
Kamu bukannya ekstrovert? Aku tuh nggak ekstrovert sih, kayaknya aku tuh menyesuaikan deh. Aku tuh benar-benar kayak sedang mempelajari diri aku ya. Kayak aku tuh ngerasa aku bukan ekstrovert, tapi kayak aku tuh bukan introvert yang terlalu introvert juga. Misalnya kalau misalnya orang-orang ekstrovert kan mereka suka yang kayak rame, happy, terus yang kayak gitu kan, ya kan, Natasha aja gitu. Tapi kalau tapi kalau introvert tuh kayak lebih suka yang nggak terlalu keramaian. Kalau di tengah keramaian tuh pengen mojok aja gitu gak sih? Tapi bukan pemalu juga, beda, lebih kayak nggak nyaman aja gitu. Menurut aku kayaknya aku nggak terlalu ekstrovert banget, karena aku tuh nggak suka berada di tengah-tengah keramaian yang kayak gitu. Misalnya kayak apa ya, bukan yang nggak suka sih, lebih kayak pengen diem aja kalau misalnya kayak gitu. Kayak tadi kan aku ke acara ulang tahunnya Catherine kan, kalau kalian tanya member lain tadi, aku tuh cuma kayak gitu loh. Aku tuh nggak seheboh yang di bayangan kalian. Tapi kalau misalnya showroom atau enggak emang kayak MC teater atau di JKT yang aku lagi show gitu tuh, aku bisa menyesuaikan gitu. Maksudnya kayak aku harus lebih aktif dong, karena kan aku yang lagi di atas panggung. Kalau misalnya aku diem-diem doang ya kayak, ngerti gak sih? Tapi kalau misalnya lagi di tempat umum yang emang aku nggak lagi perform tuh, aku pasti lebih diem, karena aku nggak diharuskan untuk berbicara besar-besar, ngerti gak sih? Gitu. Jadi aku nggak tahu sebenarnya aku introvert atau extrovert. Tapi kalau misalnya aku ambil tes, tau gak sih tes-tes internet biar kayak generasi Z zaman sekarang, Gen Z zaman sekarang kan suka kayak kamu ininya apa, INFP, STJ gitu kan. Kalau misalnya aku ngambil tes itu MBTI, itu adalah aku tuh 49 extrovert, 51 introvert. Jadi kayak di tengah gitu loh. Nggak tahu, mungkin aku memang di tengah-tengah aja, ambivert, nggak tahu sih, menyesuaikan aja deh aku mah. Kalau misalnya lagi bisa ngomong ya ngomong, kalau misalnya lagi nggak bisa ngomong ya nggak ngomong. Ada nggak yang sama kayak aku? Aku pun kalau di kampus nggak kayak gini. Aku di kampus diem, bukan karena pemalu, emang kayak merasa kayak nggak perlu ngomong aja. Maksudnya kayak ya aku tuh lagi nggak ada yang pengen disampaikan, jadi kita diem. Iya nggak sih? Kalau misalnya lagi nggak ada yang pengen disampaikan ya diem nggak sih? Kalau misalnya ada yang ingin disampaikan ya ngomong. Gitu deh. Tapi aku suka tau kalau showroom gini kayak ngomong sendiri gitu. Ngomong maksudnya kayak aku tuh merespon komentar kalian dan aku ngomong sendiri gitu. Aku suka banget live. Kayaknya kalau misalnya aku nggak masuk JKT ya, aku kayak jadi streamer deh. Streamer. Dulu tuh cita-citaku pernah pengen jadi astronot, pernah jadi guru TK, pernah pengen jadi YouTuber. Karena aku tuh suka ngomong kayak gini, ngerti gak sih? Aku suka kayak live. Jadi tuh kegiatan JKT kayak misalnya live Erigo, terus waktu itu sempat live IDN, terus live dulu bareng sama apa Bucin gitu-gitu kan. Bucin, Mabar, terus apa lagi tuh lagi? Apa tuh lagi? Yang main bareng itu apa sih? Go play Mabar, Go play Mabar, Bucin, atau lagi apa ya guys? Gemes, oh ya bener, Gemes. Iya maaf ya aku lupa. Aku jarang ikut Gemes soalnya, walaupun setiap aku ikut Gemes menang mulu sih, tapi aku paling sering Bucin. Waktu itu inget gak sih, dulu tuh aku sering banget Bucin, bener-bener kayak Bucin terus. Tapi aku suka, karena aku suka ngobrol live stream gitu tuh. Aku suka yang bisa bacain komentar kalian gitu loh. Kenapa ya, aneh gak sih? Aku tuh baru tahu ini tuh pas aku masuk JKT tau. Aku tuh sebelum masuk JKT kan suka live di IG juga kan, walaupun yang nonton tuh teman-teman aku doang. Tapi aku nggak nyadar kalau aku suka live stream, sampai sekarang baru nyadar gitu. Aku suka banget showroom, aku suka banget live yang kayak IDN,
Go Play Live waktu itu, terus sama Live Erigo, itu tuh aku suka banget. Kenapa ya? Seru banget gitu loh, kayak oh, ada orang yang menonton aku, senang. Iya asli sih, kalau misalnya aku jadi member JKT kayak aku jadi streamer. Yang bener kamu Cepio, emang iya bener banget loh, aku nggak bohong. Sesuka itu banget. Kalau kata Kak Cika, sesuka itu. Tapi aku nggak mau kalau misalnya kayak live stream kayak jadi pembaca cuaca gitu, nggak mau. Karena aku nggak bisa sambil ketawa-ketawa gitu. Kan kalau misalnya pembaca cuaca kan nggak bisa. Pembaca cuaca kayak perkiraan cuaca pada hari ini adalah cerah. Perkiraan cuaca pada sore hari nanti adalah mendung berawan. Kayak nggak bisa ketawa gitu. Kalau misalnya live kayak gini kan kita bisa ketawa ya. Itu kayak santai aja gitu. Kayak ngomongnya ya udah yang aku pengen ngomong apa. Kalau misalnya kayak cuaca pada hari ini gitu kan kayak nggak, gimana ya, aku nggak seprofesional itu. Bayangin kalau misalnya aku jadi pembawa acara cuaca, ih kayaknya aneh banget deh. Iya, ngobrol sama viewers tuh enak weh. Halo viewers weh. Si streamer tuh enggak, tapi kalau saya ngomongnya halo viewers tuh kesannya tuh kayak streamer banget gitu. Ngerti gak sih? Aku tuh pengennya yang santai aja, yang kayak kita enjoy aja bersama teman-teman gitu kan. Baru latihan aja udah ketawa-ketawa. Iya, aku tuh nggak bisa tahu. Kayak aku harus belajar deh jadi pembawa acara ya. Mungkin next time kita bisa, misalnya lagi showroom di teater, kita bisa jadi host ya, supaya bisa membawa sebuah acara. Misalnya kayak, selamat pagi semuanya. Oh, buat kalian yang belum nonton, aku pernah ini tahu di behind the scene-nya Summerfest. Ada yang nonton gak sih? Aku kayak perkiraan cuaca hari ini, halo semuanya, jadi cuaca pada siang hari ini adalah cerah gitu. Aku pernah yang kayak gitu, tapi kayak nggak panjang. Sebenarnya aku tuh ada lanjutannya, cuma nggak dimasukin sama kakak editor. Jadi aku tuh pas latihan ada ngomong kayak, halo pemirsa, selamat datang di ini bla. Saya Fioni ingin mengabarkan suasana pada latihan hari ini gitu kan. Terus kayak di sini ada member yang lagi ini tuh, aku ada take, cuma nggak dimasukin sama kakak editor. Bahkan aku bareng sama Cigre, tolong ditagih ya. @official JKT48, mana klip Fioni dan Cici Gracia sedang menjadi reporter. Tolong ditanya ini guys. Oh aku tahu kenapa nggak dimasukin. Aku ada salah ngomong waktu itu. Aku kan tahu nggak sih kalau misalnya closingan berita kan suka ngomongnya kayak gini. Iya, suka ngomong ada notif like by Erigo Store. Aku agak salfok. Oke. Ada ini kan kalau misalnya closingan berita atau enggak closingan acara kan suka ngomong kayak gini. Saya Fioni, saya Gracia, kami izin pamit undur diri gitu kan. Tapi aku salah ngomong, makanya nggak dimasukin di kayaknya. Aku ngomongnya kayak gini, aku Fioni, terus Cigra kan, aku Gracia, kami pamit mengundurkan diri. Aku ngomong kayak gitu. kayaknya takut jadi bahan overthinking masa ya, jadinya nggak dimasukin. Aku ngomongnya kami pamit mengundurkan diri, bukan kami pamit undur diri. Daripada menimbulkan editan TikTok dengan sound yang sedih setelah aku ngomong mengundurkan diri, mendingan gak diupload mungkin ya. Daripada menimbulkan kekacauan dalam media sosial, mending gak dimasukin. Terus abis aku ngomong kami izin mengundurkan diri, Cigil langsung yang kayak, kok mengundurkan diri sih? Terus aku langsung kayak, oh iya pamit undur diri. Waduh, agak ngeri-ngeri ya, makanya aku sudah mengetahui kenapa nggak dimasukin ke dalam klip. Ya gimana ya, itu yang kalimat yang terlintas di kepalaku. Jangan dulu Oshi. Santai guys, santai. Cuma salah ngomong kok.
Udah habis belum Cek makannya? Makannya dikit lagi nih. 2 suap lagi. 4 suap deh. Revisi iya. Gitu. Kenapa sih? Kemarin kan aku showroom jam 2 malam terus dibilang Vio nih showroom di jam Kunti. Maksudnya apa sih? Emangnya kalau misalnya jam 2 malam jam 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 Kunti maksudnya apa sih? Ini aku tuh nggak ngerti tahu bahasa TikTok zaman sekarang tuh yang kayak bahasa orang-orang internet zaman sekarang tuh kayak aku nggak ngerti gitu. Kenapa dibilang jam Kunti ya? Kayak aku bingung. Jam Kunti Mangkal. Masa sih kalian so tau sih? Bisa aja nggak di jam segitu. Emang ada yang ngomong ke kalian mereka jam segitu lagi beraktivitas? Jam horor itu Ci. Masa sih? Enggak itu mah mindset kalian aja. Tapi nih ya, kalau dipikir-pikir, kan kalau misalnya jam 3 pagi di sini, kan itu kan malam. Tapi kan kalau misalnya di negara kayak Amerika itu kan lagi siang. Jadi kayak kita nggak perlu takut. Karena walaupun kita sendirian lagi bangun, tapi kan di negara lain orang lagi beraktivitas, jadi nggak usah takut. Di saat yang bersamaan kita sedang sama-sama beraktivitas gitu, kita nggak perlu takut. Lagi pula kayak kalau misalnya Kak Kuntinya mau beraktivitas ya terserah dia, nggak harus jam 2 atau jam 3 pagi dong. Dia bisa beraktivitas di jam apapun yang dia mau. Kenapa kalian harus kayak mengkotak-kotakan jam-jam aktivitas mereka? Menurutku itu hal yang nggak perlu sih, karena bisa aja ntar mereka tersinggung loh. Ya nggak? Menurutku kayak ya biarin aja mereka mau berkegiatan kapanpun, seperti kita mau berkegiatan kapanpun. Kita sama-sama saling menghargai, tidak mengkotak-kotakan kegiatan semua makhluk di dunia ini. Gitu. Coba kita baca-baca komen. Gimana kalau misalnya kalian komen, aku komen? Ngerti gak maksudnya? Kalian komen, terus aku komentarin komentar kalian. Pasti ini adalah hal yang menyenangkan. Apa yang maksud? Iya, jadi kalian komen, terus aku komentarin komentar kalian. Biasa kan kalian yang komentarin aku, gantian aku yang komentarin komentar kalian. Coba kita cari ya. Mulai mode membingungkannya. Ini bukan mode membingungkan loh. Kalian kalau misalnya nonton showroom aku, kalian gak bisa menerima mentah-mentah, kan harus ikut berpikir juga. Jadi kita sama-sama beraktivitas gitu. Aku memberikan suatu kalimat yang harus kalian cerna, tapi kalian tuh gak boleh mencerna dengan seadanya gitu. Kan gak boleh kayak langsung ngerti, kan harus mikir juga biar otak kita tuh terasa. Karena kalau misalnya katanya, kalau misalnya otak kita tuh gak diasah-asah, dia bisa cepat kayak gak berfungsi gitu. Jadi kayak harus terus diasah. Jadi kayak kita harus tetap belajar walaupun kita lagi gak sekolah gitu. Karena harus diasah terus otak kita, nanti kemampuannya menurun. Gimana cara ngetik suara batuk? Ngetik suara batuk adalah ngetik SUARA spasi BATUK. Suara batuk. Oke, kita cari lagi ya.
Tuh kan udah ada beberapa yang mencoba mengetik suara batuk. Sangat membantu mah. Sama-sama ya. Saya kenapa cacing nggak punya kaki? Sebenarnya aku nggak tahu jawabannya apa, karena bukan aku yang menciptakan cacing. Tapi menurut aku penciptaan cacing dengan bentuk seperti itu adalah sebuah hal yang bagus sih. Karena kalau misalnya semua makhluk hidup di dunia ini punya kaki kan kayak boring, ya nggak sih? Kayak ngelihat kucing ada kaki, ngeliat kambing ada kaki, masa ngeliat cacing ada kakinya juga? Biar bervariasi aja. Menurut aku itu bukan hal yang perlu diperdebatkan sih. Lagi pula kalau misalnya cacing, kan bayangin ya cacing tapi kakinya 4 kayak kambing gitu, kayak serem gak sih? Tapi menurut aku ya, hewan yang bentuknya paling aneh itu bukan cacing, bukan ular, bukan ulat bulu, bukan kupu-kupu. Tau gak apa yang paling aneh? Menurut aku hewan yang paling aneh itu kanguru. Tau, kayak dia tuh hewan apa sih? Maaf ya, kanguru bukannya aku kayak mendiskriminasi atau gimana, tapi dia tuh kayak siluman gitu gak sih? Kayak dia kan berdirinya gimana ya, aku jelasinnya kanguru ya. Dia kan berdirinya bukan kayak kambing gini. Nih kan bayangin ini kambing. Ngerti kan? Maksudnya ini kakinya di sini, terus kepalanya di sini. Ini kan kambing nih kayak gini nih, atau enggak sapi juga bentuknya kayak gini. Kucing juga bentuknya kayak gini. Tapi kalau kanguru dia begini weh. Dia berdiri dengan yang harusnya 4 kaki, dia berdiri pakai 2 kaki belakang dia gini kan. Terus dia jalannya tuh gini, kayak, terus dia suka kayak berotot gitu kan kanguru tuh. Terus dia dengan gestur dan kayak postur dia yang kayak gini, dia berotot tapi kepalanya tuh kayak kuda. Ngerti gak sih? Dia tuh kayak nggak ngerti kenapa dia kayak gitu. Aku nggak ngerti kenapa dia bisa kayak gitu. Tidak berperi kekangguruan, bukan gitu, cuma aku kayak bingung aja. Terus dia nyimpan anaknya di dalam kantong, tapi itu cute sih. Bagian itu adalah bagian plus dari kanguru, karena dia kayak menjaga anaknya di dalam kantongnya. Dia tuh lucu banget menurut aku, kayak lucu. Tapi posturnya dia yang kayak gitu dan berotot. Coba kalian sekarang searching sekarang juga, kanguru itu aneh banget. Kenapa ada makhluk bentuknya kayak gitu? Aku nggak ngerti. Tapi itu adalah makhluk yang unik sih. Kanguru tuh makhluk yang unik. Jadi kayak ya udah, maupun dia kayak gitu ya udah, cuma ada yang bentuk kayak gitu, jadi ini cuma kanguru gitu. Jadi menurutku itu ada salah satu nilai plus kanguru ya. Kayak nggak ada hewan lain yang bentuknya kayak kanguru. Misalnya kucing, dia kan posturnya sama kayak kambing, sama kayak sapi, sama kayak domba, sama kayak alpaka, sama ini gitu kan sama. Tapi kalau kanguru tuh dia beda. Dia berani beda. Kalau ikan jenisnya banyak lah. Belut listrik bentuknya sama kayak begini-begini, kayak cacing juga tapi versi gede. Kayak ya udah. Tapi kalau kanguru tuh dia punya bentuknya sendiri. Itu tuh kayak keren sih menurut aku. Tapi dia kayak setengah gitu loh, kayak setengah-setengah gitu. Kayak entah setengah dia pengen jadi kuda atau kayak manusia juga karena dia berotot. Tapi dia ngerti gak sih? Unik aja gitu. Kuda dari mana? Kanguru mirip kuda tau mukanya, emang enggak ya? Kok menurut aku dia mirip kuda ya? Kayak gitu. T-Rex modern, iya kan? Iya sih, menurut aku mirip sih. Kayak dia kan gini. Kalau jerapah juga sebenarnya dia unik karena dia nggak ada yang kayak gitu kan. Tapi dia at least kakinya tuh masih gini gitu. Cuma lehernya panjang. Lucu sih. Unik. Mirip rusa juga sih sebenarnya kanguru. Saya beneran pengen jadi ikan lampu. Mau banget jadi ikan lampu. Kenapa? Karena kan kita manusia baru menjelajahi laut tuh gak sampai 100% kan, baru berapa sedikit persen. Dan kalau misalnya jadi ikan, nih aku ngebayangin kalau misalnya aku terlahir kembali jadi ikan, aku bakal ke dasar laut
Tapi ikan yang kayak gini ya, ikan yang kayak aku post fotonya itu bukan yang ikan biasa. Kalau ikan biasa aku nggak mau, aku pengennya ikan lampu, terus aku melihat apa yang ada di dasar laut yang manusia nggak bakal bisa lihat. Aku punya ilmu pengetahuan yang kalian nggak punya. Aku tahu kayak bentuk dasar laut kayak apa, aku tahu makhluk-makhluk lain di bawah dasar laut tuh seperti apa, tapi manusia nggak tahu. No, mereka nggak tahu. They don't know. Tapi aku tahu karena aku adalah ikan center. Ngerti kan? Tapi aku sebenarnya tadi kan aku habis nge-tweet kan, kalau misalnya aku terlahir kembali aku pengen jadi ikan center. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, aku agak gak mau sih. Misalnya kemauan aku 100% sekarang jadi 80%. Soalnya aku kayak mikir, ikan kan gak bisa makan nasi padang ya. Kayak aku kayak bakal sedih sih kalau misalnya di next life, misalnya the next life, tapi aku gak bisa makan nasi padang. Kayak aku tetap mau jadi manusia aja. Tapi kalau dipikir-pikir sedih banget gak sih? Jadi hewan tuh kayak gak bisa makan makanan yang kayak kita. Bayangin Cimi setiap hari makan cat food. Ih, cannot relate sih. Aku kayak bakal bosen banget tiap hari makan makanan yang sama. Tiap bulan makan makanan yang sama. Tapi kalau manusia tuh bisa makan spaghetti, bisa makan telur dadar, bisa makan nasi padang, bisa makan ayam goreng, bisa makan mie instan. Oh no, nge-lag. Oh no, nge-lag. Oh no. Halo. Maaf banget ya nge-lag, kayaknya aku kebanyakan ngomong deh. Ya, tadi aku lagi ngomong apa? Ya, kalau misalnya hewan tuh gak bisa makan mie instan. That's kinda sad. Jadi sedih mereka gak bisa makan seperti yang kita makan. Ya walaupun manusia harus kerja sih, kalau misalnya hewan kan gak perlu kerja ya, mungkin itu adalah sebuah privilege yang mereka punya yang kita gak punya gitu. Misalnya kita gak kerja, kita gak bisa makan spaghetti, tapi ikan juga gak bisa makan spaghetti, tapi dia gak kerja, jadi kita sama-sama mendapatkan keuntungan dan kenegatifan deh. Ya udahlah, emang hidup tuh harus adil dan hidup tuh harus seimbang ya. Hewan juga kerja, iya, tapi hewan juga kerja sih, misalnya kayak delman gitu ya, dia kerja juga untuk mendapatkan makan. Tapi delman kuda nggak bisa makan spaghetti. Monyet jadi topeng monyet, oh iya, mungkin tapi bisa aja dia adalah monyet yang suka perform. We never know. Seperti saya adalah manusia yang suka perform, dan bisa aja ada monyet yang suka perform, jadi dia topeng monyet. Monyet yang suka perform. Iya kan, kita nggak tahu ya passionnya setiap makhluk hidup tuh apa gitu. Siapa tahu dia punya emang passionnya adalah perform, jadi dia suka jadi topeng monyet. kuda suka traveling jadi delman. Nah iya benar, bisa jadi emang passionnya dia itu adalah, oh tau nggak sih kayak gini nih misalnya. Maaf ya, ini aku bukan batuk, tapi kayak ada minyaknya di sini gitu. Ini aku harus minum dulu. Kalau manusia itu kan dia suka ada, oh ya, beberapa kayak cowok-cowok atau cewek-cewek tuh ada yang suka angkat beban. Tau nggak sih olahraga angkat beban yang kayak wah yang kayak wah gitu kan. Nah kalau misalnya versi hewannya itu mungkin delman, mungkin kuda itu suka kayak mengangkat beban gitu. Kayak misalnya dia mengangkat beban kita naik di atas kereta delman, terus dia yang angkat gitu kan, tapi dia berasa kayak strong, kayak akulah kuda kuat itu. Terus biasa kan kalau misalnya delman kan dia banyak kayak teman-temannya ya, misalnya kayak di pangkalan delman tuh nggak mungkin cuma satu delman, pasti ada delman lainnya, dan kayak pasti kan cewek sama cowok kan delmannya, kayak kudanya pasti ada cewek ada cowok. Terus pas lagi bagian, aku ngebayangin ya, misalnya kayak delman yang cowok
dia ngangkat banyak turis di misalnya Jogja, terus dia kayak jalan melewati delman, melewati kereta delman lainnya yang kuda itu cewek, terus dia kayak lihat ini, aku adalah kuda cowok yang kuat bisa mengangkat banyak turis. Terus ntar kuda ceweknya tuh kayak dia kuat sekali ya gitu. Cie cie, kita kan gak ada yang tahu, mereka mikir apa, ya kan? Bisa jadi. Jadi ya udah biarin aja sih mereka mau ngangkat beban atau enggak. Iya gitu deh ceritanya. Dia kan mengangkat beban, dia akan menjadi lebih kuat, menjadi kuda yang lebih kuat lagi gitu. Masuk akal sih, ya kan? I know right. Kalau apa nih? Kalau kuda jantan biasanya buat lomba. Iya tuh. Mungkin bisa jadi tuh suka, mungkin dia kudanya atlet kuda. Kita kan gak ada yang tahu. Siapa tahu emang di kehidupannya kuda tuh ada kayak semacam-macam kayak manusia gitu. Ada yang kayak weightlifting yang kayak delman, ada juga yang kayak kuda lari olimpiade yang kayak jadi atlet kuda. Kita nggak ada yang tahu. Anjing jadi polisi, iya kan? Emangnya manusia dong yang pengen jadi polisi? Mungkin hewan-hewan juga bercita-cita menjadi polisi, makanya dia bantuin polisi manusia untuk mencari-cari kejahatan. Yang penting kita di hidup ini tuh saling mendukung makhluk hidup satu sama lain. Kayak misalnya atlet kuda bisa menjadi atlet kuda karena ada kuda yang ingin menjadi atlet, ngerti kan maksudnya? Terus ada juga polisi yang terbantu karena adanya anjing yang ingin menjadi polisi. Jadi kayak sama-sama simbiosis mutualisme gitu. Jadi kayak memberikan apa sih namanya? Memberikan wadah untuk sama-sama maju gitu. Gitu. Yang penting kita sama-sama saling menguntungkan saja. Merpati jadi tukang pos. Iya, lucu banget. Tapi aku nggak ngerti sih kayak sistem mengirim surat lewat merpati, kayak kok pintar banget ya. Karena zaman sekarang udah jarang nggak sih yang kayak gitu-gitu. Nih, apa nih? Wih, ada dapat es serut rasa susu stroberi kupon meleleh karena asyik ngobrol nih dari Kak Rafael. Makasih ya Kak Rafael. Kak Rafael selamat ya atas sidangnya yang sudah selesai. Kemarin Kak Rafael cerita di video call katanya lagi mau sidang dan sudah selesai kayaknya ya. Kok makasih? Makasih, bener makasih. Tapi maksudnya harusnya aku ngomongnya selamat bukan makasih. Selamat ya, selamat. Semoga bisa menjalani kehidupan sebenarnya dengan baik ya. Terima kasih ya untuk es serut rasa susu stroberi kupon meleleh karena asyik ngobrol. Hehe. Cepi udah nonton Barbie kak? Udah. Love Barbie. Hai Barbie. Hai Barbie. Hai Barbie. Hai Barbie. Hai Ken. Hai Ken. Please jangan spoiler. Enggak kok, aku orangnya nggak suka spoiler karena aku nggak suka di spoilerin. Spoilernya adalah bajunya lucu-lucu sih, parah. Kayak salah satu yang aku tunggu setiap pergantian scene adalah next Barbie pakai baju apa ya, karena cantik banget. Soalnya pink semua, itu adalah rumah yang aku impikan. Bagus gaci, aku mau nonton. Bagus kok, kan orang-orang juga review bagus kan. Emang ada yang keluar ya, kirain mamiku bangun. Bagus. Sebagai pecinta pink, kalian tau lah itu pasti bagus menurut aku. Dan emang kayak ada pesan-pesan yang ingin disampaikan gitu kan. Sebagai wanita, enggak, sebagai perempuan, aku sangat senang. Aku sebenarnya anaknya bukan anak film banget sih, walaupun aku anak desain.
nggak nyambung ya. Tapi kayak teman-temanku tuh kan pada anak desain juga kan di kampus, tapi tuh mereka tuh banyak referensi film gitu loh, sedangkan aku tuh enggak, karena aku tuh kalau setiap nonton film tuh ketiduran. Sad. Jadi teman-teman tuh kayak udah nonton ini belum, iya ini tuh mirip sama scene yang film ini pas ini ya, mirip sama ini ya. Terus aku yang kayak tidak tahu apa-apa ya guys. Tapi ya udahlah, mungkin aku bisa belajar dan mengambil referensi dari hal lain. Gimana sih guys, tadi kan aku udah kasih ini kan, aku udah kasih tips gimana caranya supaya bisa public speaking. Nah sekarang gantian dong, kasih tahu aku gimana caranya biar bisa nonton film sampai habis. Fiona kalau nonton Oppenheimer pasti ketiduran. Kenapa tuh? Aku belum nonton tuh kebetulan. Sebenarnya aku nonton apapun ketiduran sih, kecuali Barbie kan warna pink. Sambil ngemil. Udah. Tapi ngemil tuh jadi kenyang, jadi ngantuk gak sih? Bawa kopi, minum kopi. Tapi kadang-kadang kopi tuh bahkan udah gak ngaruh tau di aku. Aku harus kayak puasa kopi beberapa hari baru kopi bisa ngaruh lagi ke aku. Harus interest dulu sama filmnya. Benar sih. Setuju. Karena aku tuh pengen nonton Barbie kan, makanya aku pas nonton Barbie tuh gak ketiduran. Oh iya benar, mungkin karena aku tuh ketiduran karena aku gak interest sama filmnya. Aku biasa sih ketiduran karena aku pas lagi nonton tuh diajakin sama orang. Jadi kayak misalnya, nonton ini yuk. Terus karena aku biar gak FOMO aja aku ikut, jadi aku ketiduran. Kalau misalnya emang film yang pengen aku nonton, aku sebenarnya gak pernah ketiduran sih. Ternyata itu ya jawabannya. Ilangin kelopak mata, serem banget, wah jangan pakai kekerasan dong. Kalau kuliahnya film pasti nggak ketiduran. Kalau misalnya ngambil ini ya sinematografi, tapi kan orang-orang yang ngambil sinematografi kan emang karena mereka suka film, ya nggak sih? Nggak mungkin mereka ketiduran kalau nonton film. Bawa nasi padang. Bener, setuju banget. Ya nggak sih, sambil makan. Bagi nonton Barbie, hai Barbie sambil oles balsam. Tapi kalau oles balsam tuh bisa mengganggu penonton lainnya, karena kan baunya nyengat ya. Kalau misalnya ada orang yang gak suka bau balsam, nanti dia keganggu. Tapi ya kalau misalnya nonton film horor aku nggak pernah ketiduran sih, karena kayak menegangkan. Jadi kita selalu on gitu, kayak habis ini scene-nya apa nih, habis ini jump scare macam apa nih. Aku suka tau film horor, karena film horor adalah salah satu genre yang kalau misalnya aku nonton tuh aku nggak pernah ketiduran, jadi aku pasti nonton sampai habis. Jadi aku suka film horor. Kalian suka gak film horor? Ayo dong nonton film horor sama aku yuk. Kita nonton yuk, nobar yuk. Kapan-kapan kita nobar ya, nobar film horor. Viana suka nonton film horor, Koko aku suka nonton film horor, aku suka nonton film horor. Owen aku nggak tahu sih, Owen suka atau enggak. Tapi kalau mami aku nggak suka, kalau papa aku nggak tahu ya suka atau enggak. Jadi kadang-kadang kalau misalnya aku nonton film horor ya sama my adik dan my kakak saja. Biasanya aku dulu suka di kamar Koko, kita matiin semua lampu, terus nontonnya dari TV, kayak di aplikasi gitu, aplikasi movie. Tapi sebenarnya aku tuh lebih suka film horor dibanding film yang kayak berdarah-darah gitu tau guys. Misalnya kayak Final Destination gitu, itu serem banget sih menurut aku. Sebenarnya aku suka, tapi aku tuh lebih, misalnya ini level sukanya aku ke film thriller yang berdarah-darah, tapi horor tuh aku lebih suka segini. Tapi tetap di level yang suka gitu. Soalnya kalau Final Destination tuh kan kayak kadang-kadang tuh bikin misalnya kayak film-film yang benar-benar
berdarah-darah tuh bikin ngilu gitu. Kalau misalnya horor kan dia emang kayak oh jump scare gitu doang gitu, tapi nggak ada yang sampai kayak ngilu sampai kita tuh bisa ngerasain kayak kulit kita robek kayak gitu-gitu loh, ngerti gak sih? Aku tuh nggak suka. Sebenarnya aku nggak mual kalau misalnya kayak ngeliat darah itu, aku biasa aja, tapi aku kayak gitu, ngerasa di diri sendiri ya. Iya, kayak takut gitu. Takutnya tuh karena kita kan bisa tahu ya, misalnya kita nonton scene orang tangannya kebeset gitu kan, kita tahu rasanya gitu, ngerti gak sih? Kita tahu rasanya gimana kalau kulit kita tuh kebeset sesuatu gitu. Jadi kita kayak bisa secara tidak langsung tuh merasakan juga gitu loh, walaupun kita nggak kena. Tapi kalau misalnya film horor kan emang itu dari apa ya, suasana eksternal yang kita tuh nggak bisa rasain secara physically, kayak misalnya dicakar atau di apa gitu tuh kita nggak ngerasa gitu, kayak cuma dia muncul terus jump scare kaget gitu kan. Tapi kalau misalnya film horornya udah menjerumus ke arah yang kayak fisiknya pun berdarah-darah juga, aku agak ngilu sih sebenarnya liatnya gitu. Film horor Indo suka nggak? Sebenarnya aku suka semua jenis film horor, tapi film horor Indo tuh serem banget tau guys. Karena mungkin karena aku ngerti bahasanya ya. Kalau misalnya film luar negeri kan aku ngerasa kayak oh dia hantunya di luar negeri gitu. Kalau misalnya Indonesia tuh, hantu yang digambarin di Indonesia kan kita sangat familiar ya. Jadi lebih takut gitu loh. Dan sama-sama menggunakan bahasa Indonesia jadi berasa lebih dekat gitu. Gitu sih. Karena budayanya juga kayak relate gitu. Misalnya ada kayak di filmnya ada budaya tentang ini tuh kayak kita merasa deket karena emang budaya kita gitu kan. Kalau misalnya luar negeri kan jauh, walaupun ya serem juga sih. Cie deket, nggak gitu konsepnya. Ada yang komen cie deket, nggak gitu ya kak konsepnya. Cie aku takut, jangan bahas horor. Perasaan aku bahas horor dengan kayak suasana yang sangat sparkly dan bersinar dan berwarna-warni deh. Aku nggak ngebahas horor tentang kayak film horor Indonesia menceritakan tentang, nggak kayak gitu kan. Aku kan ngebahas horor dengan cara yang kayak penuh bunga-bunga. Kenapa kalian takut guys? Kopinya mana Ci? Ini dikit lagi habis. Kayak kopi ini habis aku selesai showroom deh. Kayak udah kemalaman gitu nggak sih? Ntar kalian besok terlambat kerja, terlambat kuliah, terlambat ini, terlambat itu. Hihihi. Masih sore ini. Masa sih? Besok kan libur. Emang iya? Aku sih libur. Libur kuliah. Tapi besok enggak jadi deh. Aku besok ada kegiatan dulu pagi, terus aku gak sabar. Haha, karena akan sangat menyenangkan. Kira-kira apa ya itu? Sebenarnya kalian bakal tahu sih. Cuma kayak gak boleh kasih tahu sekarang. Hahaha, biar kalian penasaran aja. Tapi aku besok pagi banget guys. Aku harus berangkat jam 8:30 pagi. Aku ngomong kayak gitu sedangkan aku habis minum kopi sekarang. Enggak, tapi aku bisa kok tidur cepat dengan menonton ASMR. Siapa yang suka nonton ASMR? Ya aku udah lama ya nggak bikin konten ASMR di JKT TV. Siang itu mana ada, itu siang, itu pagi tahu 8:30. Menurut aku siang tuh kok udah lewat dari jam 12 siang, bahkan jam 11 pagi aku masih bilangnya selamat pagi. Itu adalah prinsip hidup, mindset Fioni. Menurut aku kalau misalnya belum lewat jam 12 siang itu masih pagi. Jadi kalau misalnya ngechat dosen jam 11 pagi juga ngomongnya selamat pagi bu, bukan selamat siang. Mau bikin JKT TV ya? Bukan. Tapi pengen sih, aku tuh pengen tahu di JKT TV lagi, seru deh. Terakhir aku muncul JKT TV tuh apa ya? Yang ini ya, Summer Fest yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan itu. Menjadi akun jahat.
Yang dimarahin Jot teh. Iya, diomelin Adele Jot. Aku nggak tahu aku boleh ngomong ini atau enggak, tapi ini lucu banget menurut aku. Jangan deh, aku takut. Ada yang komen lucu, cuma aku takut salah ngomong, nggak jadi. Gema kak suaranya. Masa sih? Emangnya bergema ya? Ya. Apakah aku lagi di dalam sebuah gua? Ah. Gua apa nih katanya? Gua. Ah. Apakah aku lagi di dalam sebuah tabung bung. Enggak bergema. Mungkin kakak yang lagi di dalam gua kali kak. Jadi kakak nontonnya di speaker tapi suaranya itu bergema. Jangan-jangan kakak adalah manusia ini ya, manusia purba ya. Kakak adalah manusia purba yang adalah time traveler yang datang ke 2023 ya. Makanya nontonnya di gua dan bergema. Kok menyerang? Enggak, itu nggak menyerang loh. Emang kakaknya merasa terserang? Kayaknya enggak deh. Kan manusia purba bukanlah hal yang menyerang. Kalau misalnya nggak ada zaman purba, nggak ada zaman sekarang. Kan harusnya berterima kasih sama manusia purba yang sudah berevolusi. Shepio yang menggema di pikiran sih lebih tepatnya. Seperti pernah mendengar kata-kata seperti itu. Pasti kamu ngomong itu ke showroom yang lain kan? Aduh, aku digigit nyamuk, cuma nggak apa-apa deh, nyamuknya jadi bisa makan. Nggak tidur, belum sih, dikit lagi lah. Shepio nggak ngantuk? Enggak, emang kalian ngantuk ya? Kok kalian tidurnya cepet sih? Menurut kalian hewan digigit nyamuk gak? Kalau ini aku nggak tahu jawabannya sih. Aku cuma pengen nanya aja. Kalau misalnya dia cuma minum dari manusia darah, terus kayak kalau nggak ada manusia dia makan apa dong? Misalnya kayak nyamuk kebon. Kalau nyamuk kebon manusia lagi nggak ada yang berkebun, dia gigit siapa? Masa dia nggak makan? Mungkin nyamuk digigit, mungkin hewan digigit nyamuk juga ya. Tapi kalau hewan digigit nyamuk kasian banget, dia nggak bisa kayak gitu kan. Aku nggak pernah lihat Cimi digigit nyamuk sih, sejujurnya ya. Kanibalisme kayaknya enggak juga sih, nggak kanibalisme juga sih menurut aku. Soalnya kan mereka kan kecil, kayak nggak bakal cukup nggak sih. Misalnya kanibalisme nih, nyamuk minum dari nyamuk, pasti nyamuk yang ini bakal mati nggak sih, karena dia kecil banget. Kayak pasti semua asupan darahnya tuh udah diambil sama nyamuk lainnya, terus dia mati gitu. Kayak nggak mungkin nggak sih menurut aku. Digigit nyamuk lagi. Nyamuk, stop ya makan malam-malam. Stop. Besok kita baru cari makan lagi. Jangan gigit orang malam-malam ya. Tapi, pernah dengar nggak fakta kalau misalnya hewan nyamuk yang gigit darah manusia itu nyamuk betina? Ini beneran lagi pas banget. Emang iya? Kok bisa? Me after finding out only female mosquito drink blood. Ya kan? Kayak kok bisa sih? Katanya yang gigit manusia itu cuma nyamuk betina. Kita kan harus women support women ya, kayak
kita harus saling support sesama perempuan gitu. Jadi ya udah deh, benarnya dia gigit aku, asalkan kayak perempuan mensupport perempuan. Coba nak ya searching terus nyamuk jantan makannya apa? Buah kah? Enggak dong. Buah ya? Iya nggak sih? Ada. Pokoknya sekarang kalau misalnya aku digigit nyamuk, aku akan gak terlalu marah-marah deh, karena nyamuk yang gigit aku perempuan. Jadi kita kan harus women support women. Apa? Nektar dan getah tumbuhan. Nektar dan getah tumbuhan kalau laki-laki makannya. I see. Tadi katanya betina juga. Apa? Betina juga makan nektar. Iya, terus kayak dia menghisap darah buat reproduksi telur katanya. Oh, so sweet. Masa katanya nyamuk betina makan darah manusia buat buat reproduksi telur? Berarti dia supaya untuk melahirkan anaknya kan? Untuk menelurkan anaknya. Berarti kalau misalnya kita digigit nyamuk, kita sudah membantu satu anak nyamuk untuk lahir di dunia ini. Kita membantu ibunya. Aku rasa itu adalah tindakan yang sangat berhati mulia kalau misalnya kita membiarkan dia menggigit kita. Karena kita sudah membantu satu proses peneluran nyamuk, makhluk hidup di dunia ini. So sweet. Bayangin perjuangan seorang ibu, bahkan bukan cuma di dunia manusia tapi di dunia nyamuk juga. Ibunya berkorban, dia bisa aja ditepok dan jadi mati demi menelurkan satu anaknya. Tapi emang habis makan mati gak sih? Demi apa? Kayak kalau perutnya ada penuh tuh mereka bakal meledak gitu. Kayaknya. Jamin aja sedih dong. Ya gak sih? Nggak mungkin. Coba cari dulu, jangan hoax. Ini yang nonton banyak nih, nanti orang-orang dapat pengetahuan yang salah kalau misalnya ngomong kayak gitu. Gimana caranya? Nggak mungkin nggak sih? Terus konsep kayak terlalu rakus gitu. Terus kebanyakan kayak perut mereka kayak bisa meledak gitu. Terus tapi nggak setiap yang habis makan langsung meledak kan? Enggak lah. Justru itu kalau yang kayak gitu bukan meledak sih, tapi kalau saya habis tawon atau lebah gitu. Lebah kayaknya. Lebah. Kalau saya habis nyengat orang dia mati. Soalnya kayak kan yang ininya, yang tajamnya itu kan nyangkut di kita kan. Terus kayak pas dia terbang tuh kayak organ-organ tubuhnya ketinggalan di yang tajam-tajamnya itu, jadi kayak dia keluar dia terbang tanpa organ-organnya gitu, terus dia mati. Ya, kasihan lebah. Kalau jadi lebah sih nggak bakal menyengat orang kok gitu. Tapi kan dia nyangkat orang ini, kalau misalnya dia diganggu doang nggak sih? Kalau misalnya dia merasa terancam. Sedih banget sih jadi hewan. Jadi sedih. Berarti kalau misalnya ada yang gangguin rumah lebah yang bulat itu, terus dia nyengat orangnya, dia sebenarnya ingin melindungi teman-teman yang lain, tapi dia mengorbankan diri dia sendiri. Nih, lihat deh.
Kasihan. Oh iya. Kasihan banget. Jangan gangguin lebay ya. Biar dia nggak mati. Bayangin dia mau lindungin keluarga dia yang ada di dalam rumah, tapi dia dia udah tahu kalau dia bakal mati kalau misalnya dia ituin manusia, tapi dia tetap melakukan itu. Kasihan. Semoga ya lebah-lebahnya nggak ada yang banyak mati lagi ya guys. Ya udah deh, kalau gitu aku udahan showroom. Aku sangat terkejut dengan fakta yang ada ini. Aku akan bersih-bersih dan turu. Semoga harapanku lebah-lebah di dunia ini baik-baik saja, dan nyamuk-nyamuk, para ibu nyamuk juga baik-baik saja ya. Sad. Thank you all yang sudah menonton showroom hari ini. Makasih ya udah jam segini pun tetap menonton saya. Baiklah, aku akan mengabsen. Terima kasih Kak Melted Cupcake, terima kasih Kak Faris, terima kasih Kak Adi, terima kasih Kak Reza, terima kasih Kak Kipli, terima kasih Kak Aldo Barbar, terima kasih Kak Alsagia, terima kasih Kak Alvin, terima kasih Kak Acil, terima kasih Kak Alfian, terima kasih Kak Sayangku Ulta C, terima kasih Kak Your Hero, terima kasih Kak Hafiz, terima kasih Kak Rafael, dan terima kasih Kak Steven. Makasih yang udah nonton. Semoga semua makhluk hidup di dunia ini berbahagia. Makasih untuk gift-nya juga ya. Nanti aku showroom lagi ya. Bye. Makasih. Good night. Love. Oyasumi.